Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiawan Budi dari IPAD tahun 2020 ini. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang Islam periode Rasulullah, di mana masa-masa tersebut Nabi Muhammad sudah besar dan sudah mendapatkan amanah dari Allah untuk menyebarkannya. Ciri-cirinya di sini sedikit akan saya jelaskan. Mungkin kalian teman-teman sudah paham dan sudah tahu, tapi sedikit saya akan meringkasnya, yaitu ciri-cirinya di sini umat Islam pada saat itu sudah cerdas dan sudah nasionalis dan humanis, yang dimana dulunya masih belum seperti itu, dan agamanya sudah banyak yang berkurang dan mulai tersingkirkan, dimana pada saat itu Islam baru meletakkan batu pertamanya pada waktu itu. Jadi mungkin Islam agak kuat dan sulit untuk dipecahkan, dan dimana semua permasalahan tersebut itu langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad sebagai sang pemimpin dan seorang nabi. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit saja, yaitu di sebelum masa kenabian. Nah, masa kenabian ini sebelum masanya, di situ masih banyak dengan ciri-ciri masyarakatnya yang percaya sihir, menyembah berhala, suka mengundi nasib, tidak ada tatanan hukum, fanatisme, dan masih bersifat kesukuan. Nah, kok bisa seperti itu ya? Nah, tidak tahu saya. Nah, di masa itu juga banyak yang menyebut yaitu masa jahiliyah, di mana bukan bodoh, tapi lebih tepatnya yaitu kurangnya adab dan pergaulan, belum adanya kesadaran, dan pada saat itu pun sebelum Nabi belum mendapatkan wahyu, dan Nabi pun masih kecil lah pada waktu itu. Agama-agama yang dianut pun ada Yahudi, Majusi, penyembah berhala, dan Nasrani, dan dimana sosialnya sangat banyak sekali di penyembah berhala ya, tapi masih banyak yang di tauhid. Tradisi itu sudah dari sejak nenek moyang katanya. Banyak sekali sosialnya yang dapat saya pahami, yaitu masih banyaknya pernikahan secara spontan, istibda, dan poliandri. Di situ pun sosialnya masih terjadi perbudakan, dehumanisasi, sukunya yang sering konflik ya, dimana perang adalah hal-hal yang wajar pada saat itu. Jadi hukumnya masih hukum rimba. Tapi kalau sudah memasuki fase-fase kenabian, yaitu dimana Nabi sudah besar, oleh Nabi sedikit demi sedikit dirubah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih belum bisa membuat paham teman-teman sekalian, dan saya mungkin terlalu singkat ya. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan bahas tentang sistem dakwah Nabi Muhammad SAW.
Sistem dakwah Nabi Muhammad ini mempunyai 2 periode, yaitu pertama periode Mekah, yang kedua yaitu periode Madinah. Kita akan bahas yang pertama, yaitu periode Mekah. Periode Mekah di sini mempunyai dua cabang, yaitu strategi dakwah dan substansi dakwah. Substansi dakwah yaitu meliputi periode dakwah secara sembunyi-sembunyi, periode dakwah secara terang-terangan. Periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah selama kurang lebih 3-4 tahun. Target dakwah Rasulullah hanya orang-orang terdekatnya, termasuk kerabat dan sahabat beliau. Pada periode ini, mereka yang masuk Islam pertama kali dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Yang kedua yaitu periode dakwah secara terang-terangan. Ini dilakukan Rasulullah dengan cara mengumpulkan kerabat yang ada di garis keturunan Bani Hashim. Kemudian Nabi mengumpulkan penduduk Mekah dan menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi di sini melaksanakan dakwah pada penduduk yang tinggal di luar kota Mekah. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang pertama yaitu menegakkan tauhid, yaitu cara pengenalan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi berusaha mengubah akhlak buruk atau kebiasaan penduduk Mekah ke kebiasaan yang baik. Kemudian adanya kehidupan setelah mati. Nabi berusaha meyakinkan bahwa setelah mati akan ada kehidupan lagi, yaitu kelak di hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu persamaan derajat antara sesama manusia, bahwa di mata Tuhan kita sama manusia derajatnya sama. Yang membedakan yaitu tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ibadah mandor, bagaimana cara kita beribadah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah ini tidak mendapatkan sambutan yang baik, sehingga Islam di kota Mekah tidak dapat berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, maka Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah itu dikarenakan adanya ancaman dan gangguan dari tekanan kafir Quraisy yang semakin berat. Terus selanjutnya periode Madinah. Di sini ada dakwah Rasulullah di Madinah dan strategi Islam di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah itu pertama itu kondisi umum kota Madinah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penduduk Madinah menerima dengan baik kedatangan Rasulullah bersama para pengikutnya. Terus sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota Madinah itu bernama kota Yasrib. Kemudian Nabi mengubahnya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kesepakatan dalam perjanjian Aqabah. Nabi membuat perjanjian dengan penduduk Madinah di Bukit Aqabah. Makanya dinamakan dengan perjanjian Aqabah. Kemudian kaum muslimin dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa kaum muslimin kenapa kok hijrah ke Madinah? Karena ketika di Mekah, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin mendapatkan ancaman yang berat dari kaum kafir Quraisy di sana. Maka Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Kemudian yaitu sikap masyarakat Madinah terhadap Rasulullah. Masyarakat Madinah menerima dengan baik kedatangan Rasulullah. Kemudian kita berbicara tentang strategi dakwah Islam di Madinah. Pertama, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba. Masjid ini didirikan dengan tujuan untuk beribadah umat muslim, terutama yang ada di kota Madinah. Yang selanjutnya yaitu mempersaudarkan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin ialah
kaumnya Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah. Kaum Ansor yaitu kaum Madinah yang menolong kedatangan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Yang ketiga yaitu menciptakan perdamaian antar suku. Nabi Muhammad berusaha menciptakan perdamaian antara pengikut Nabi dan penduduk kota Madinah itu sendiri. Kemudian memprakarsai perjanjian Piagam Madinah, bahwa Nabi Muhammad di sana menjadi pemimpin atau pemerintah di kota Madinah. Kemudian Nabi membuat Piagam Perjanjian Madinah untuk membuat kesepakatan agar berlangsungnya pemerintahan Nabi di kota Madinah dan agar Nabi bisa menjalankan misinya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama. Nabi di sini membuat kan yang hijrah ke Madinah kan orang-orang muslim. Tentunya di sana sudah orang-orang muslim tadi sudah memperdalami ilmu Islam. Nabi membuat sistem bahwa ini pantas menjadi guru atau pantas mendakwahkan Islam untuk membantu Nabi Muhammad. Sekian dari penjelasan tadi. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bahas tentang jiwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di sini jiwa kepemimpinannya yaitu didapat dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dulu Abdul Muthalib dalam memimpin Bani Muthalib. Yang kedua yaitu dari pamannya yang bernama Abu Thalib melalui mengembala kambing dan berdagang. Karakter kepemimpinannya merupakan gabungan dari teori hereditas, yaitu turunan suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad juga termasuk turunan dari suku Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad mengambil hikmahnya dari kepemimpinan kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu dakwah dilakukan secara bertahap dengan strategi dan akhlakul karimah. Nabi Muhammad berdakwah dengan pelan-pelan, bukan kok langsung gitu, bukan. Secara perlahan, secara bertahap, dan dengan sikap baik hati dan sikap keramahannya beliau. Yang selanjutnya itu salah satu strategi dakwahnya diawali dengan rekrutmen, yaitu menggandeng orang-orang terdekatnya seperti Abu Bakar yang dari bangsawan, Utsman yang dari pengusaha, terus Khadijah sebagai wanita atau saudagar, kemudian Ali sebagai pemuda atau cendekiawan. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Farasa Firdaus dengan NIM 207200119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang Islam periode Rasulullah dengan bahasan peradaban Islam pada masa Rasulullah. Materi yang saya sampaikan mengacu pada buku SPI ini, buku Sejarah Peradaban Islam yang dianjurkan oleh dosen pembimbing saya. Baik, materi yang akan saya bahas adalah peradaban pada masa Rasulullah. Dalam buku ini terdapat pada halaman 91 sampai halaman 98. Bagi yang memiliki bukunya bisa dilihat. Peradaban di masa Rasulullah, khususnya pada periode Madinah, yang paling dasar adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebodohan moral menuju masa yang moralitas yang beradab.
Rasulullah dalam membangun peradaban di Madinah melalui beberapa hal berikut. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, menumbuhkan ukhuwah antar kaum muslimin. Yang ketiga, kesepakatan untuk membantu antar kaum muslimin dan non-muslimin. Keempat, pendidikan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pendidikan kesejahteraan kekeluargaan. Dan yang keenam, pendidikan hankam dakwah Islam. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Tepat di menderumnya unta yang beliau tunggangi di pekarangan depan rumah Abu Ayyub, beliau membeli tanah tersebut dari dua orang anak yatim dan memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau turun tangan dalam pembangunan masjid tersebut, memindahkan bata dan bebatuan dengan bersenandung. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Rasulullah juga menetapkan arah kiblat masjid yang dibangun masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dua pinggiran pintu masjid terbuat dari batu. Dindingnya terbuat dari batu bata yang disusun dengan lumpur. Atapnya dari daun kurma. Tiangnya dari batang pohon, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil, serta memiliki 3 pintu. Panjang bangunan ke arah kiblat hingga ke ujungnya adalah 100 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid, bilik-bilik rumah untuk istri beliau. Setelah semuanya selesai, beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah tersebut. Masjid bukannya tempat yang berfungsi untuk menunaikan sholat semata, melainkan juga sebagai tempat pendidikan bagi kaum muslimin untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan. Sebagai balai pertemuan, tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kabilah dan menyelesaikan sisa-sisa pengaruh yang tersisa pada masa jahiliyah. Tempat untuk mengatur segala urusan, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Juga sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak punya kerabat dan masih bujang atau belum berkeluarga. Jadi itu tadi ya fungsi masjid yang dibangun Rasulullah. Baik, kita lanjut ke yang kedua, menumbuhkan ukhuwah. Ukhuwah adalah persaudaraan antar kaum muslimin. Untuk mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, suku Aus dan suku Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengikatnya menjadi satu kesatuan yang terpadu. Ikatan pertama yang hubungkan antar hati mereka adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau meyakinkan kepada mereka bahwa umat yang beriman itu bersaudara. Karenanya, perbaikilah hubungan persaudaraan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusahakan perbaikan hubungan persaudaraan tersebut di antara mereka. Mereka dipersaudarakan karena Allah, tidak karena lainnya. Di antara orang-orang beriman harus terjalin rasa kasih sayang dan saling mencintai sesamanya. Dasar pendidikan ukhuwah dalam Islam adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sesama mukmin bagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita lanjut yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non muslimin. Jadi tidak hanya kaum muslimin saja, tetapi kaum non muslimin juga akan membantu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan berhasil memancarkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru, beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua manusia. Mengatur kehidupan di daerah itu dalam satuan kesepakatan. Untuk itu, beliau menerapkan undang-undang yang luwes dan penuh dengan rasa dan tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu fanatisme. Butir-butir perjanjian atau biasa disebut piagam Madinah bagi yang kebanyakan tahu. Tersebut antara lain: 1. Orang Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin.
2. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula kaum muslimin. 3. Semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam ini. 4. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Siapapun tidak boleh berbuat jahat kepada orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. 6. Wajib membantu orang yang dizalimi. 7. Orang Yahudi harus sepakat dengan orang mukmin ketika mereka kaum muslimin terjun dalam kancah peperangan. 8. Yastrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan antara orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. Jadi kalau ada yang Islam itu dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. 10. Orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yastrib. Maksudnya mereka itu yang harus saling tolong-menolong itu orang mukmin dan non-mukmin gitu. 12. Yang terakhir, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Oke, begitu. Sekarang lanjut ke 4. Pendidikan kesejahteraan sosial. Terjaminnya kesejahteraan sosial tergantung pertama-tama pada terpenuhinya kebutuhan pokok daripada kehidupan sehari-hari. Untuk itu, setiap orang harus bekerja mencari nafkah. Tetapi problemnya yang dihadapi oleh masyarakat baru di Madinah dalam hal itu adalah masalah pekerjaan, terutama bagi kaum muhajirin. Sedangkan kaum Ansor sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan memiliki sebidang tanah dan perdagangan yang pada umumnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Untuk mengatasi masalah pekerjaan tersebut, maka Nabi SAW memerintah kepada kaum muhajirin yang telah dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Yang tadi ya, jadi kaum muhajirin disaudarakan dengan kaum Ansor. Tadi kalau sudah begitu, agar mereka bekerja sama dengan saudara-saudaranya tersebut. Mereka kaum muhajirin yang biasa bertani supaya bersama dengan saudaranya mengerjakan tanah pertanian mereka. Mereka yang biasa berdagang, pada umumnya kaum muhajirin adalah pedagang, diperintahkan untuk berdagang. Jadi kayak bagi tugas gitu loh. Gitu. 5. Pendidikan kesejahteraan keluarga. Maksud dari keluarga adalah ayah, suami, ibu, istri, anak, dan saudara-saudara merupakan inti dari terbentuknya masyarakat umat manusia yang lebih luas. Bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 1, yang mengingatkan agar mereka memelihara hukum-hukum Allah dalam hal pasangan suami istri. Karena kesejahteraan masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian hubungan dalam keluarga. Yang terakhir adalah pendidikan hankam pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Setelah berlakunya konstitusi Madinah, maka kaum muslimin secara resmi menjadi satu kesatuan sosial dan politik atau masyarakat yang berdaulat sendiri dan diakui kedaulatannya oleh masyarakat sekelilingnya. Dengan demikian, masyarakat kaum muslimin merupakan satu state atau satu negara di bawah bimbingan Rasulullah SAW yang mempunyai kedaulatan. Ini merupakan dasar atau landasan bagi usaha dakwahnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia secara bertahap. Oleh karena itu, setelah masyarakat kaum muslimin di Madinah berdiri dan berdaulat, usaha Nabi SAW berikutnya adalah memperluas pengakuan kedaulatan tersebut dengan mengajak kabilah-kabilah sekitar Madinah untuk mengakui konstitusi Madinah. Jadi kayak warga yang ada di sekitar Madinah itu, Nabi mengajaknya untuk mengakui kedaulatan Madinah, bahwa Madinah sudah berdaulat. Hal itu agar Islam dapat lebih berkembang dan diakui orang banyak. Oke. Jadi itu tadi ya bahasan peradaban pada masa Rasulullah. 6 hal-hal yang dilakukan Rasulullah untuk membangun peradaban di Madinah.
Saya ingatkan lagi, pertama membangun masjid, kedua menumbuhkan ukhuwah antar muslimin. Yang membangun masjid tadi di depan rumahnya Nabi Ayub ya, menumbuhkan ukhuwah antar kaum muslimin. Dan ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antar muslimin dan non muslimin. 4, pendidikan kesejahteraan sosial. 5, kesejahteraan keluarga. 6, pendidikan Hankam. Hankam itu pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Islam periode Rasulullah. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diserap. Apabila ada banyak kekurangan, dan memang banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok saya, wakili kelompok 6, presentasi pertama, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan agar bisa didiskusikan bersama-sama.